Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadakil dan saya akan memberikan hasil pengamatan saya mengenai sejarah Proto Melayu. Baiklah, yang pertama, pengertian ras Proto Melayu. Ras Proto Melayu merupakan suatu ras Melayu yang mempunyai sebuah kebudayaan asli dan datang ke wilayah Nusantara. Mengenal sebab kenapa ras Proto Melayu ini sering disebut dengan Melayu tua, karena kedatangan bangsa ini lebih dulu dibandingkan dengan ras Deutero Melayu. Dari hasil perkembangan dan keturunan Proto Melayu saat ini dikenal dengan nama suku Mentawi, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Batak. Yang kedua, bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu yaitu salah satu tertua dan juga nenek moyang bangsa Indonesia. Pada pertama kalinya mereka datang ke Indonesia tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini yaitu sekelompok orang yang berasal dari Austronesia yang lalu mereka bisa masuk ke wilayah Nusantara dengan melewati dua jalur. Jalur tersebut yaitu Malaysia sampai Sumatera atau disebut jalur barat dan melewati Filipina sampai Sulawesi atau disebut dengan jalur utara. Selain itu, pada bangsa Proto Melayu sangat dikenal sebagai suatu bangsa yang ada di dalamnya mempunyai sebuah kebudayaan yang bisa dikatakan lebih maju kalau dibandingkan bangsa purba lainnya di masa itu, sehingga sangat terbukti atas berbagai penemuan, berbagai fosil dan benda-benda yang memang udah terbukti kebudayaan mereka. Jadi, di mana hampir dari segala benda dan peralatan yang mereka buat yaitu sebuah bahan dasar batu yang udah dibentuk dan juga dihaluskan. Yang ketiga adalah asal-usul ras Proto Melayu. Banyak sekali orang yang meyakini kalau ras Proto Melayu merupakan nenek moyang dari orang Melayu Polinesia yang hampir tersebar luas dari Madagaskar sampai menuju kepulauan di bagian timur di Pasifik. Selanjutnya, kedatangan mereka diperkirakan berasal dari Cina bagian selatan. Mereka pertama menempati pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di kepulauan Indonesia. Saat datang para imigran baru yaitu Deutero Melayu atau ras Melayu Muda. Lalu, mereka mulai menetap setelah sebelumnya mereka sering berpindah sampai masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru serta biasanya hutan jadi tempat raman buat dihuni. Ras Proto Melayu itu kemudian mendesak keberadaan penduduk asli dengan kelangsungan pada kehidupan mereka di dalam hutan sehingga membuat keberadaan mereka jadi terisolasi dari kehidupan di luar hutan. Lalu yang keempat adalah persebaran ras Proto Melayu. Sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi, bangsa Proto Melayu ini memasuki wilayah Nusantara Indonesia. Ada dua arah jalur yang mereka tempuh sampai ke wilayah Nusantara, yaitu jalur bagian timur dan jalur bagian barat. Buat jalur barat, mereka mengambil jalan dengan melalui Semenanjung Melayu sampai mereka terus menuju ke Sumatera dan mulailah penyebaran di seluruh Indonesia. Sedangkan pada jalur timur, yang mereka tempuh yaitu melalui Kepulauan Filipina sampai dengan menuju ke wilayah Sulawesi dan mulai tersebar di seluruh Nusantara. Menurut para ahli, menyatakan kalau ras Proto Melayu ini peradabannya ada satu tingkat lebih tinggi kalau dibandingkan dengan manusia purba di Indonesia. Selanjutnya, kebudayaan pada orang-orang Proto Melayu atau Melayu tua ini yaitu pada saat batu muda. Dari hasil perkembangan sampai sekarang, semua keturunan yang dihasilkan dari kebudayaan Proto Melayu masih bisa kami jumpai walaupun populasinya sangat kecil. Contohnya, suku Sakai di daerah Siak, suku Kubu di daerah Palembang, dan suku Semang di daerah Malaka. Yang kelima adalah ciri-ciri ras Proto Melayu. Ada beberapa ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu atau Melayu tua yang harus diketahui, yaitu 1. Mereka datang dari daerah dataran tinggi Yunan di bagian Cina Selatan. 2. Diperkirakan mereka masuk di Indonesia sekitaran tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. 3. Mempunyai kulit fisik yang berwarna kuning kecoklatan, rambut yang lurus, serta matanya yang sipit. 4. Pada kebudayaan Neolitikum atau disebut dengan zaman batu muda. 5. Tempat persinggahan mereka di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Nias, Dayak, Bentawi, dan wilayah Toraja. Lalu yang keenam adalah kebudayaan ras Proto Melayu.
Bangsa Proto-Melayu ini mempunyai suatu kebudayaan Neolitikum atau umumnya dikenal sebutan batu muda, dan yang mana pada setiap benda dari hasil kebudayaan pada bangsa ini hampir semuanya terbuat dari batu yang mudah dihaluskan. Contohnya, hasil dari kebudayaan pada bangsa ini bisa kita lihat bersama sampai pada saat ini seperti kapak yang berbentuk sebuah persegi dan kapak lonjong. Jadi, pada hasil budaya berjenis kapak persegi ini dibawa secara langsung oleh mereka dengan melewati jalur timur, dan hasil budaya kapak lonjong ini dibawa oleh mereka dengan melewati jalur bagian barat. Dan yang ketujuh adalah peninggalan ras Proto-Melayu. Ada juga beberapa peninggalan dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, diantaranya adalah 1 kapak persegi, 2 kapak lonjong, 3 kapak bahu, 4 gerabah, 5 perhiasan atau gelang dan manik-manik, 6 alat pemukul kayu. Baiklah semuanya, sekian dari hasil penelitian saya mengenai masa Proto-Melayu. Saya harap penelitian saya ini membantu. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.